Masih. Oke. Oh, udah Pak. Okay. Dear students, now we are with Mas Awang or Pak Awang, yeah, together with us, practice teaching and help us today, help you, yeah, in improving your English, yeah, in this online class, yeah, so it can be different from the offline class, yeah. So try to do your class that we cannot see each other, yeah, because you are in far place, far distance. So that now we are studying, yeah. Studying is our compulsory, ya. Belajar itu kewajiban, ya. Al ilmi mahdilallah, ya, dari mulai koyan sampai yang kubur, ya. Faridotun, ya, ala kulli muslimin wal muslimin. Belajar itu juga adalah wajib bagi muslim dan muslim. Jangan ada beban, ya. Jangan sampai menjadi beban. Ini adalah kebutuhan kita. Dan niatkan dengan ibadah. Semoga Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini, oke, mantap. Jadi hari ini kita masih bakal belajar atau mereview ulang biografi teks. Di layar kalian yang kelihatan apa ya? PowerPoint bukan? Iya, Kak. Ya, siap. Ya, Jadi hari ini Bapak pengen nge-review ulang kemampuan kalian. Jadi yang mungkin bisa menjawab nanti akan dapat nilai plus ya dari Bapak dan Bapak Zen. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi kira-kira kalian ada yang tahu ini siapa? Nadiem Makarim. Ya, Nadiem Makarim. Jadi hari ini kita bakal belajar dari biografi teks tentang Nadiem Makarim. Jadi sebelum Bapak mulai ini, Bapak pengen nge-review ulang. Ada yang masih ingat nggak definisi dari biografi itu apa? Ayo yang bisa jawab ntar, tak kasih nilai. Ada yang bisa? To know a person's story about his or her life. Gimana bisa diulang, Naila? To know a person's story about his or her life. Bisa ya, untuk mengetahui. Tapi itu lebih tepatnya masuknya ke arah function ya, social function. Tapi kalau secara definisi, jadi biografi text is a text that describe about someone's or describe about someone's experience. Jadi kalau yang disebut sama Naila tadi itu mungkin lebih ke social function ya, untuk mengetahui tentang kehidupan seorang. Tapi udah bagus Naila udah mau menjawab. Ada lagi yang ingat mungkin apa aja generic structure dari biografi teks? tadi who answer the question? Naila Pak. Orientation. Siapa tadi yang jawabnya barusan? Najwa. Apa aja Najwa? Awang dicatat. Ya, Orientation, events, reorientation. Kira-kira bisa dijelasin nggak orientation itu apa, event sama reorientation itu apa? Usahakan menjawabnya tanpa melihat catatan ya. Iya, kalau bisa ya. Aja. Semampu kalian aja. Ya, seingatnya aja, seingatnya. Kalau orientasi itu kayak perkenalan atau awal dari cerita, terus kalau event tentang kayak kejadian. Kalau reorientation
akhir atau kayak penutup. Iya, siap. Betul. Jadi yang dibilang Najwa tadi benar ya. Eh, ada 3. Yang pertama orientation. Itu pembukaan. Biasanya diawali oleh background study dia, terus asal-usul keluarga, silsilah keluarga mungkin. Kemudian yang kedua itu ada events. Nah, di events ini dijelasin awal mula dia awal mula seseorang tokoh tersebut bisa menjadi sukses mungkin ya. Kemudian yang ketiga itu reorientation. Jadi di reorientation itu kurang lebih kayak penutup. Jadi di penutup itu biasanya dijelasin kayak kesimpulan apa dampak yang pernah diberi kepada orang tersebut, dedikasinya apa saja, dan apa yang bisa dipetik dari nilai apa yang bisa dipetik dari orang tersebut. Jadi kurang lebih reorientation itu kayak kesimpulan. Nah, mungkin ada yang ingat untuk grammar yang dipakai di dalam biografi teks, Simple past tense. simple past tense. Siapa tadi? Alia ya? Alia. Coba Alia masih ingat nggak kira-kira rumus dari simple past tense apa aja? Subject plus was atau were plus verb to sama object. Ya, benar. Jadi simple past tense. Oh ya, Alia, Bapak mau tanya satu lagi. Kenapa kira-kira kita pakai simple past tense di biografi teks? Karena biografi teks itu ceritanya udah lampau, udah pernah terjadi. Ya, benar. Jadi dikarenakan sudah terjadi, kita pakainya simple past tense ya. Untuk rumusnya tadi ada subjek ditambah verb 2, kemudian diikuti oleh objek. Alia, Pak. Alia Iya, Habibah atau Alia Fatul aja. Alia Habibah absen 3, Pak. Ya, Kemudian ada yang ingat nggak contoh-contoh dari temporal sequence? Ada yang ingat temporal sequence? Kemarin sudah Bapak jelasin ya. Apa aja contohnya? Temporal conjunction. Ya, bisa juga. As, Mungkin yang lain ya, yang lain. Alia sudah jawab kan tadi. After, Ada yang as soon as, at first, bentar. now, Siapa ini? Tamara. Tamara ya. Boleh. Apa aja Tamara? Now that, since, then, until, Ya. when, Dan banyak why. lagi ya. Ya, jadi itu temporal sequence. Jadi fungsinya untuk menyambung, biasanya untuk menyambung antar kalimat. Dan temporal sequence itu menunjukkan ciri khas kata penghubung ya, lebih tepatnya kata penghubung yang bersifat secara temporal. Yang intinya temporal sequence itu jelasin kata temporal sequence itu kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Kayak tadi misalnya sesudah, sebelum, dan lain-lain. Mungkin di sini kan udah kelihatan ya, ada teksnya. Coba Bapak minta tolong kalian baca 5 menit. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Dibaca dulu, nanti Bapak mau tanya-tanya sama kalian. 5 menit cukup ya.
Udah dibaca ya semua? Udah dibaca belum? Halo? Udah Pak, udah. Sudah. Oke, jadi kira-kira ada yang tahu nggak di teks ini kira-kira strukturnya udah terstruktur belum? Udah sesuai orientation, events, dan reorientation? Atau nggak sesuai mungkin? Udah sesuai belum? Siapa tadi yang jawab? Kayaknya Pak. Belum, ya. Belum kayaknya. Mungkin ada yang bisa kasih urutan yang benernya nggak? Yang ketiga, Yang ketiga, bener. Terus? pertama, Empat. gimana? Ketiga, keempat, 3, 4, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ya, benar. Jadi urutannya 4, berapa tadi? 3, 3, 4, 4, 1, 2. 1, 2. Ya, benar. Jadi ini urutan yang tepat ya. Diawali oleh orientation. Di sini dijelasin Nadiem Makarim tuh lahir di mana, kapan, dan di sini ada juga silsilah keluarganya seperti nama ayahnya dan nama ibunya. Oh ya, di paragraf pertama ini ada yang bisa nunjukin mungkin kalimat simple past tense yang bisa ditemuin di paragraf pertama. Was born. Ya, Nadiem Makarim was born in Singapore. Kemudian ada satu lagi. Ada yang bisa? Ada satu lagi kalimat yang bersifat simple past tense di paragraf pertama. They married. Ya, they married. Jadi ada dua ya. Yang pertama, Nadiem Makarim was born, sama they married in 2014. Nah, untuk yang paragraf kedua, ini masuknya ke event. Karena di sini udah mulai dijelasin gimana awal mula akademik dia dimulai dari sekolahnya di Jakarta, lulusan dari sekolah di Singapura, dan kemudian melanjutkan studinya. Oke, di paragraf kedua juga ada simple past tense nih. Mungkin ada yang bisa nunjukin kalimat yang bersifat simple past tense. He graduate. Ya, he graduate from a senior high school. Terus ada lagi tuh. Started. Mana? Started. Iya. Started. Ada lagi? He then continued. Continue. Yeah, he then continued his study in the Department of International Relations at Brown University. Kemudian, ada lagi nggak? He also continued his study at Harvard. Ya, itu benar. He also continued his study at Harvard Business School. Terus, kira-kira yang baris ketiga itu, he took part in foreign exchange, itu juga nggak kira-kira? Iya. Ya, benar ya. Jadi itu juga termasuk dari simple past tense. Kemudian, paragraf ketiga, itu masih masuk event. Ini dijelasin juga awal mula dia bekerja di perusahaan yang bernama McKinsey and Company, kemudian terkenal perusahaan yang terkenal di Jakarta, kemudian dia juga terkenal sebagai co-founder dan managing editor dari Zalora Indonesia. Di sana juga ada kalimat simple past tense. Ada yang bisa nunjukin mungkin? Ya. Was of. Ya, itu yang pertama, itu ada di kalimat pertama, yaitu Makarim Nadiem work in a company named McKinsey and Company. Kemudian ada lagi nggak? Ada. And Yang mana? 2 years there. Spent. Oh ya, he spent 3 years there. Itu juga itu ya, simple past tense. Kemudian ada lagi? Ada lagi nggak? Became.
became. Sebelum itu juga ya, yang he worked as co-founder. Ada ya kan? Kelihatan kan? Yeah. He worked at co-founder. Bentar. Yang kelihatan apa ya? Udah. PPT-nya Kak. Jadi yang pada paragraf ketiga tadi ada 3 ya kalimat yang bersifat simple past tense. Yang pertama, Nadim work in the company. Terus yang di baris kedua itu ada spend 3 years there. Kemudian yang ketiga, he worked as co-founder and managing editor of Zalora. Kemudian yang terakhir itu ada he became Chief Innovation Officer of Kartuko. Oke, kita lanjut ke yang paragraf terakhir. Paragraf terakhir ini reorientation. Jadi dijelasin di sini kalau dia udah mulai sukses, kemudian di sini dijelasin kan dia berhasil membentuk Gojek. Kemudian ada yang bisa nunjukin mungkin kalimat yang bersifat past tense-nya di sini? Karim decided Iya. to quit his job. And found Nadim Makarim decided to quit his job and found the company name Gojek. Kemudian ada lagi nggak? Was officially. Ya, Gojek as the company was officially established by Nadiem Makarim, who served as CEO of Gojek. Kemudian yang terakhir ada nggak kalimat terakhir? Nggak ada kayaknya. Nggak, ya. Jadi kalimat terakhir tuh nggak ya. Jadi kayaknya kalian semua udah paham. Jadi mungkin Bapak pengen ngasih tugas. Jadi kalian nanti akan Bapak suruh untuk bikin biografi teks. Jadi teks yang kalian bikin itu jangan tentang diri kalian ya. Kalau bisa mungkin orang-orang sekitar kalian seperti kakak kalian, orang tua mungkin, bapak ibu, atau paman. Pokoknya orang-orang di sekitar kalian. Kemudian nanti untuk penugasannya ditulis saja di Microsoft Word ya. Yang jelas sesuai yang Bapak jelasin kemarin. Ada language features-nya seperti temporal sequence, grammar-nya diperhatiin, simple past tense. Kemudian kira-kira kalian kalau deadline-nya tengah malam nanti keberatan nggak kalian? Atau mungkin mau hari lain? Hari lain. Hari lain, Pak. Hari apa tuh maunya? Sabtu. Sabtu tengah malam gimana? Nggak apa. Ya Pak, Bapak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Jadi dibikin aja semampu kalian. Nggak usah terlalu panjang-panjang, yang penting ada itu tadi aja. Generic structure-nya benar, seperti orientation, events-nya, terus reorientation-nya, grammar-nya juga diperhatiin. Jangan pakai Google itu ya, translate. Itu kelihatan kalau kalian mau itu. Pokoknya bikin aja semampu kalian. Jangan copy paste dari internet. Udah itu aja. Mungkin untuk penugasan, oh ya, kalian ada Google Classroom nggak ya? Untuk Ada. kelasnya? Ada ya? Ada. Mungkin nanti Bapak bisa koordinasi sama Bapak Zen untuk filenya diupload di Google Classroom aja ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira tentang penugasan? Cukup sih, Pak. Cukup Diulangi mungkin tugasnya apa? diulang. Oke, jadi tugasnya kalian bikin biografi teks tentang orang-orang di sekitar kalian. Kayak seperti kakak kalian, atau ayah kalian, ibu kalian, pokoknya terserah. Kemudian jangan Google ya, jangan googling, terus
diperhatiin unsur-unsurnya kemarin yang udah Bapak jelasin, seperti grammarnya, terus temporal sequence diperhatiin. Nah, udah itu aja sih. Sama deadline-nya kapan berarti? 1 tengah malam ya? Iya. Cukup? Atau hari Minggu aja? Sabtu ya, berarti Sabtu tengah malam deadline. Nanti Bapak bikin di classroom. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin tentang materinya. Cukup ya? Kalau teks ini bisa di chat mungkin Mbak, dari teksnya. Ini kan PowerPoint ya, misalnya ya. Gimana Pak? PowerPoint. Ini PowerPoint-nya? PowerPoint ya. Iya Pak. Ya, bisa di copy paste di chat, nggak dicoba Oh iya, siap Pak. Siap. menggunakan Oke Pak. ini mungkin nggak di chat. Lalu kalau mungkin kalau nggak atau mungkin 2 kali atau 3 kali kalau itu nggak cukup, biasanya sebanyak teks itu bisa masuk semua nggak kalau di copy paste, sehingga nanti bisa di copy juga oleh ya untuk disimpan, dicoba dari PowerPoint aslinya mungkin. Oh kalau nggak nanti saya kirim aja Pak filenya. Nggak, kalau yang PowerPoint-nya. kalau sekarang masih sempat nggak? Dari PowerPoint yang asli kan mungkin bentuknya bisa diedit. Kalau kan biasanya mungkin bisa di copy paste. Ini nggak bisa di copy Pak. Kalau bisa di copy paste, oh gitu. Iya Pak. Itu berupa gambar ya? Nggak tahu ini tapi Nanti nggak bisa berarti di. nyusul aja. Ya. Nah, berarti nanti yang seperti itu yang aslinya, maksudnya ada tadi kan? Iya Pak. Artinya Nanti ada saya kirim Pak. olingnya yang tadi Ya. urut aslinya aja seperti itu, diketik kembali, kemudian nanti dikirim biar anak-anak mungkin bisa belajar kembali. Siap Pak. Oke, ya. Mungkin silakan penutupannya. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Sekiranya nanti kalau ada pertanyaan tentang tugasnya, boleh tanya sama Bapak langsung atau tanya di grup ya. Sekian. Sebelum kita menutup kelas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah itu aja ya. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih Pak. Thank you. Ya, makasih ya. Thank you, Mr. Ya, tadi ya kalau anak ternyata muncul, siapa nih yang tidak ada ya? Oke Iya, ya. So Edit Pak, Almas itu edit Pak. Almas ada Pak? itu siapa? Si Almas. Almas. Ya. Almas. Dari 4. Biasanya Bilkis hadir, Pak. Mungkin Yang menyusul siapa? yang Menyusul. nyusul, Biasanya. yang nyusul bisa tulis nama ya. Tulis nama lengkapnya di chat aja. Oke, ya, di chat aja. Oke, good. Okay, do not forget to study every day. Yeah. My beloved students, yeah. And today we have just been with Pak Awang, yeah. He's done his best, yeah, for you to help you improve your English. Yeah. So if you have any questions, do not forget to use SOSMED, your SOSMED. Yeah. And if you have your own creativity and ingin menunjukkan pada Pak Awang, saya punya kreativitas apa ya, related to the subject, related to the baik mungkin tadi barusan sajikan, dipresentasikan, silakan tunjukkan aja Pak, saya punya misalnya membuat video apa, ya, silakan. Video membaca, video membuat pertanyaan, atau tugaskan tetapi ada kreativitas lain, misalnya kamu ingin menceritakannya tanpa melihat teks, seperti good ya. So
semua itu akan menjadi kemajuan. Okay, thank you very much for today. That's all. Well, dari Bu Dayu mungkin ada suggestion for students. Oh iya Pak, mungkin anak-anak udah bisa keluar ya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Halo. Ananda masih bisa everyone. ya? Mau punya cuma beberapa menit mungkin masih bisa ya? Oh iya. Monggo. Halo Miss. Hello everyone. Halo Miss. Oh, Halo. Awang is Mr. Awang is speaking. Nyambung bisa ya? Kedengaran? The teaching is going in your class. Thank you for your cooperation. What is it? Class is it, Pak? Kelas apa ini? Kelas berapa dan kelas apa? 10 bahasa. 10 bahasa. Oke, thank 10 you. bahasa. Kelas 10 bahasa. No wonder kelas bahasa ya. So as far as I can see from your interaction with Mr. Awang, you guys interacted well. You paid quite a respect for Mr. Awang and we appreciate that ya. Kami berterima kasih atas partisipasinya hari ini di kelas. Cukup baik, cukup responsif ya, cukup kooperatif, dan teman-teman tampak tampak nyambung begitu dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Awang, yaitu teks tentang Bapak Menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim. Good job. Teman-teman dari MAN 1 Jogja itu Miss Dayu tahu dari karena sering ikut lomba ya teman-teman MAN 1 itu, entah yang dari IPA, IPS atau bahasa, dan itu karyanya bagus-bagus. So if Mr. Awang, when you read the work of your students and you find some potential students like good at writing or at speaking, you can recommend the students to probably join some competition to upgrade their potential, to improve their talent. Jadi teman-teman yang memutuskan ambil bahasa ini tidak sekedar ya udah biar bahasaku bagus, but you also improve yourself with an achievement gitu. Jadi semoga teman-teman yang ada di kelas 10 bahasa ini semakin merasa tidak puas dengan apa yang sudah dicapai sekarang, tidak puas in a good way ya. Do not be easily satisfied and keep pursue your dream by following competition, by joining workshop dan lain sebagainya. Meskipun kita terkekang oleh pandemi yang membuat kita tidak keluar rumah sampai 1 tahun lebih ya, tapi karya itu tetap bisa kita pertahankan karena terbukti pendidikan bahasa Inggris itu mengadakan lomba 2 tahun berturut-turut Bapak, dan selalu ada juara yang dari MAN 1 Yogya. You maybe about the possibility to study at UII. Kemungkinannya kalau misalnya belajar di sana itu syarat-syaratnya apa? Oke. Syarat-syaratnya sama seperti mendaftar di kampus lain untuk secara administrasi ya. TOEFL, lalu rapor. Biasanya selama pandemi ini masih menggunakan rapor secara administrasi begitu, tetapi mungkin karakter mahasiswa yang biasanya kami bersamai itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang punya semangat dan rasa ingin tahu tinggi. Jadi kami bisa mengarahkan bersama-sama begitu ya, tidak mengarahkan dosen di atas dan student di bawah, tetapi bersama-sama itu berkembang. Karena bisa tanya ke Mr. Awang ya, di PBUI itu sangat biasa sekali
mahasiswa itu berkolaborasi dengan dosennya. Jadi seperti rekan begitu. Nah, untuk students yang mungkin memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berkembang bersama, lalu melakukan penelitian, lalu berinteraksi dalam organisasi dengan dosen dan juga dengan teman-teman dari fakultas lain, dan meningkatkan pengetahuannya dalam menjadi guru bahasa Inggris, silahkan bergabung di Pendidikan Bahasa Inggris UI. Ini malah malah mengajak ya Bapak ya, malah persuasi nih. Begitu. Bapak, oh ya, would you please also explain it in English maybe Okay, sure. to encourage them Sure. to practice listening, yeah, maybe because listening is one of the skills. Yeah. Just it's okay Or with authority, like with absolute authority, we are more like partners in Pendidikan Bahasa Inggris UI. So if you feel like you prefer that kind of atmosphere in learning, you can join us in Pendidikan Bahasa Inggris UI. And we also support our students to have a global experience, to experience global mobility in several programs, such as a couple of years ago, before the pandemic strikes us, we used to send our students to several primary schools in Australia, in Southeast Asia, to have a teaching practicum. So they do like what Mr. Awang is doing right now with you in Mansatu. They practice their teaching skill to students in real class, but it's not in Indonesia. It's in several primary schools in several countries. We believe the teaching practicum in Mansatu Sleman, he will face totally different environment up there. Different school provide different experience. And therefore, we believe that if the students goes to different countries, the experience will vary greatly, will be so much different from they used to face in Indonesia, and it is very good to improve their adaptability as a teacher. As a teacher, adaptability as a citizen, ya, sebagai warga negara. Okay, so if you're interested in teaching, in interacting with students, in developing material, in improving your English proficiency, in having global experience and global mobility, you can have a shot. Yeah, you can have a shot in Pendidikan Bahasa Inggris UII. Okay, I think that's it, Bapak. It's quite a promotion, yeah. Okay. Thank you very much, yeah, for your meaningful information. I think. Thank you. Okay, thank you for the opportunity, Bapak. Here in this class, I'm very grateful to you. Applause to Bu Jayu and Mr. Awang. Yes. Thank you, Bapak. Thank you, Pak. See you, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.